Selamat malam. Sebelum saya memulai untuk mempresentasikan tugas UAS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Paramita Karsahani, saya dari kelas AK102, Prodi PJJ Akuntansi. Untuk tugas UAS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, saya mengambil judul yaitu fungsi nonlinear. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Fungsi nonlinear merupakan bagian yang penting dalam matematika ekonomi karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linear. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi nonlinear dan memahami sifat-sifatnya akan sangat bermanfaat dalam mendalami teori-teori ekonomi. Ada 4 jenis fungsi nonlinear yang sering kita temui dalam ekonomi, yaitu 1. Fungsi kuadrat, 2. Fungsi kubik, 3. Fungsi eksponensial, 4. Fungsi logaritma. Di antara keempat fungsi ini, yang paling sering digunakan adalah fungsi kuadrat. B. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah apa saja bagian-bagian dari fungsi-fungsi nonlinear. C. Tujuan penulis. Yang menjadi tujuan penulis dalam makalah ini adalah yaitu untuk mengetahui apa saja bagian dari fungsi nonlinear. Bab 2. Fungsi nonlinear. 1. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang mempunyai pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Gambar fungsi kuadrat bisa berupa 1. Lingkaran, 2. Elips, 3. Parabola, 4. Hiperbola. Dalam penerapan ekonomi, yang paling sering digunakan dalam fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Bentuk yang lebih umum dari fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cx ditambah dy ditambah pxy ditambah e sama dengan 0, di mana a atau b tidak sama dengan 0. Sebuah fungsi kuadrat jika mempunyai ciri-ciri berikut ini, maka jika p sama dengan 0 dan a sama dengan b tidak sama dengan 0, maka bentuk kurvanya lingkaran. Jika P2 dikurang 4AB lebih kecil dari 0 dan A tidak sama dengan B dan tanda sama, bentuk kurvanya akan elips. Yang ketiga, P2 dikurang 4AB lebih besar daripada 0, A tidak sama dengan B, tandanya berlawanan, maka bentuk kurvanya hiperbola. Dan yang terakhir, P2 dikurang PAB sama dengan 0, maka bentuk kurvanya adalah parabola. Apabila P sama dengan 0, dengan kata lain, dalam persamaan kuadrat tersebut suku bentuk yang lebih umum tadi berkurang menjadi AX kuadrat ditambah BY kuadrat tambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0, di mana A atau B tidak sama dengan 0. Jika A sama dengan B tidak sama dengan 0, kurvanya sebuah lingkaran. Jika A tidak sama dengan B tetapi bertanda sama, kurvanya sebuah elips. Jika A dan B berlawanan tanda, kurvanya sebuah hiperbola. Jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 tetapi tidak keduanya, kurvanya sebuah parabola. 2. Lingkaran.
Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik tertentu yang disebut pusat. Bentuk umum persamaan lingkaran yaitu AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Lalu ubah bentuk persamaan menjadi buka kurung X kurang I tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y dikurang Z tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana I sama dengan C per 2A, J sama dengan D per min 2A, dan R sama dengan akar dari I kuadrat ditambah J kuadrat dikurang E per A. Maka I sama dengan adalah jarak pusat lingkaran terhadap sumbu Y, sedangkan J adalah jarak pusat lingkaran terhadap sumbu X, sedangkan R adalah jari-jari lingkaran. Lingkaran bisa digambarkan jika nilai R kuadrat lebih besar dibandingkan dengan 0. Titik potong lingkaran pada sumbu koordinat dapat dicari dengan memisalkan masing-masing X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 secara bergantian. Jika I lebih besar daripada R, lingkaran tidak memotong sumbu Y. Tapi jika J lebih besar pada R, lingkaran tidak memotong sumbu X. Contoh soal yaitu 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat dikurang 32X dikurang 24Y sama dengan 44. Dari angka tersebut kita kecilkan dengan dibagi sama-sama dibagi 4. Jadi hasilnya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X dikurang 6Y sama dengan 11. Dimana kita cari dulu nilai I-nya, dimana nilai I didapat dengan C dibagi dengan min 2 per A, dimana nilai C-nya adalah min 8, sedangkan nilai dibagi dengan min 2 A, dimana nilai A-nya adalah 1. Nah, setelah dapat berarti min 8 dibagi min 2 dikali 1 sama dengan 4. Dan terus kita cari J. J sama dengan yaitu D dibagi dengan min 2A, dimana nilai D adalah min 6 dibagi min 2A, dimana nilai A adalah 1. Jadi min 6 min 2 dikali 1 sama dengan 3. Dan R sama dengan akar dari I kuadrat ditambah J kuadrat dikurang E bagi 2 sama dengan akar dari I kuadrat adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 11 dibagi 1, maka hasilnya mendapat akar 36, di mana akar 36 sama dengan 6. Jadi, lingkaran tersebut mempunyai titik pusat pada sumbu koordinat 4.3 dengan jari-jari lingkaran 6. Untuk gambarnya bisa dilihat dalam PPT di samping. 3. Elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Elips mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Sumbu yang panjang disebut sumbu mayor dan yang pendek disebut dengan minor. Titik potong antara kedua sumbu elips tersebut merupakan pusat elips yang bersangkutan. Bentuk umum persamaan elips adalah AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0, di mana A tandanya sama dengan B tapi nilai A berbeda dengan B. Pusat dan jari-jari elips dirumuskan sebagai berikut.
buka kurung, X kurang I kuadrat, tutup kurung kuadrat dibagi R1 kuadrat ditambah buka kurung Y dikurang J tutup kurung kuadrat dibagi R2 kuadrat sama dengan 1. Jika R1 sama dengan R2, maka akan menjadi lingkaran. Contoh soal. Diketahui elips dengan persamaan 16x kuadrat ditambah PY kuadrat dikurang 64x dikurang 24Y ditambah 36 sama dengan 0. Tentukan pusat jari-jari dan potongan kurva elips dengan masing-masing sumbu koordinatnya, sumbu X dan Y. Maka kita dari persamaan 16x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurang 64x dikurang 24y ditambah 36 sama dengan 0 kita bagi 4, dimana hasilnya yaitu 4x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 16x dikurang 6y sama dengan min 9. 4x kuadrat dikurang 16 ditambah y kuadrat dikurang 6y sama dengan min 9. 4x kuadrat dikurang 16x ditambah K1 ditambah Y2 dikurang 6Y ditambah K2 sama dengan min 9 ditambah K1 ditambah K2. Kita buka kurung, 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 16 tutup kurung ditambah y kuadrat dikurang 6y ditambah 9 sama dengan min 9 ditambah 16 ditambah 9. Dari 4x yang ditutup kurung kita keluarkan menjadi 4 buka kurung x kurang 2 kuadrat ditambah y kurang 3 kuadrat sama dengan 16 dibagi 16. Hasilnya terus x kurang 2 kuadrat dibagi 4 ditambah y kurang 3 kuadrat dibagi 16 sama dengan 1. 1 sama dengan x kurang 2 kuadrat bagi 2 angka kuadrat ditambah y kurang 3 kuadrat dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 1. Dengan demikian I sama dengan 2 dan J sama dengan 3, R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan 4. Berarti pusat elips ada pada titik 2 dan 3 karena R1 lebih kecil dari R2. R1 adalah jari-jari pendek dan R2 adalah jari-jari panjang. Hitunglah pada titik koordinat berapakah terjadi perpotongan kurva elips dengan sumbu X dan sumbu Y. Jawabannya dapat dilihat di tabel PPT. 4. Hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Sebuah hiperbola mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus dan sepasang amsitot. Bentuk umum persamaan hiperbola adalah AX pangkat 2 ditambah BY pangkat 2 ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Jika sumbu lintang sejajar sumbu X, maka buka kurung X kurang I pangkat 2
per M pangkat 2 dikurang buka kurung Y kurang C tutup kurung pangkat 2 per N pangkat 2 sama dengan 1. Jika sumbu lintang sejajar sumbu Y, maka buka kurung Y kurang Z tutup kurung pangkat 2 per N pangkat 2 dikurang buka kurung X kurang I tutup kurung pangkat 2 per M pangkat 2 sama dengan 1. Dalam hal M sama dengan N, asimtotnya akan saling tegak lurus. Sumbu lintangnya tidak lagi sejajar dengan salah satu sumbu koordinat. Hiperbolana disebut hiperbola sama sisi. 5. Parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktrix. Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetri dan sebuah titik ekstrim. Persamaan parabola yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C jika sumbu simetri sama dengan sumbu vertikal yaitu sumbu Y. Sedangkan nilai X sama dengan AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C jika sumbu simetri sama dengan sumbu horizontal atau sumbu X. Titik ekstrim rumusnya yaitu buka kurung min B per 2A dibagi B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Contoh, tentukan titik ekstrim dan perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat yaitu sumbu X dan Y dari parabola berikut, yaitu Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 2. Sumbu simetris sejajar sumbu Y karena nilai A sama dengan min 1 lebih kecil dari 0, maka parabolanya menghadap ke bawah. Titik ekstrimnya terletak di atas atau titik maksimum dengan titik koordinat dengan rumus min B per 2A dibagi B pangkat 2 dikurang 4AC per min 4A. Kita masukin nilainya di mana B nilainya 6, min 6 ber 2 kita masukin nilai A di mana nilai A nya adalah min 1, jadi min 6 per 2 dikali min 1 dibagi kita masukin nilai B yaitu 6 pangkat 2 dikurang 4 kita masukin nilai A nya min 1 kita masukin dikurang dengan C nya yaitu min 2 per min 4 dikurang nilai A min 1 kita masukin, jadi 6 pangkat 2 dikurang 4 buka kurung min 1 tutup kurung dikurang min 2 per min 4 dikurang min 1 sama dengan min 6 per min 2 dibagi 36 per 8 per 4 sama dengan 3,7. Perpotongan dengan sumbu Y terjadi pada saat X sama dengan 0 interval Y sama dengan min 2. Perpotongan dengan sumbu X terjadi pada saat Y sama dengan 0 interval 0 sama dengan min X pangkat 2 ditambah 6 X dikurang 2. Dengan menggunakan rumus ABC diperoleh X1 sama dengan 5,65 dan X2 sama dengan 0,35. Untuk tabelnya, untuk bentuk kurvanya bisa dilihat di tabel PPT. Bab 3, penutupan. 1. Kesimpulan. Dari pembahasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi nonlinear memiliki 4 macam bentuk dan yang paling sering dijumpai dalam ekonomi yaitu fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yang sering kita temui yaitu AX pangkat 2 ditambah PXY ditambah BY pangkat 2
ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0, di mana A per B tidak sama dengan 0. Dalam penerapan fungsi nonlinear terbagi menjadi beberapa bagian seperti penerapan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi biaya maupun fungsi penerimaan masing-masing memiliki bentuk umum yang hampir sama namun berbeda. 2. Saran. Semoga dengan dibuatnya makalah ini, pembaca dapat memahami isi dan penjelasan mengenai fungsi nonlinear. Diharapkan adanya saran yang dapat mendukung dalam penyempurnaan makalah ini dari para pembaca. Untuk daftar pustaka dapat dilihat dari PPT. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya. Untuk kurang dan lebihnya, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.